Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi ya di pelajaran IPS. Nah, untuk kali ini kita sudah masuk pada bab baru nih. Nama babnya interaksi sosial. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian interaksi sosial, yang kedua menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, dan yang ketiga menjelaskan faktor-faktor interaksi sosial. Nah, anak-anak, salah satu ciri manusia adalah selalu hidup bersama manusia lainnya. Nah, saat kita bayi, kita itu udah berinteraksi loh anak-anak, terutama dengan ibu atau ayah atau nenek kita. Kemudian kita jadi anak-anak juga kita berinteraksi dengan tetangga, teman-teman sepermainan atau teman-teman sekolah. Lalu kalau kita udah dewasa, kita juga berinteraksi dengan teman-teman seprofesi kita. Oleh karena itu, manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat, anak-anak. Nah, dari situ manusia disebut sebagai makhluk sosial. Nah, manusia sebagai makhluk sosial karena ia memiliki gregariousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Pada dasarnya manusia selalu ingin berkumpul dengan manusia lain anak-anak, selalu ingin bertemu, berbicara, atau ingin melakukan kegiatan-kegiatan lain dengan manusia. Melalui pergaulan di masyarakat, inilah manusia terbentuk sebagai makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya, manusia itu juga mempunyai kebutuhan. Misalnya, manusia mempunyai kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ketertiban, kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, manusia membutuhkan manusia yang lain, sehingga manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Nah, lalu apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Lalu, apa saja syarat-syarat interaksi sosial? Yang pertama adalah jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua adalah berlangsung secara timbal balik. Dan yang ketiga adalah adanya komunikasi antar pelaku. Dan yang keempat adalah adanya tujuan. Nah, berdasarkan pelakunya, interaksi sosial terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, individu dengan individu. Kalian bisa amati gambar berikut, yaitu merupakan interaksi antara ibu dengan anaknya yang sedang membaca buku. Kemudian berdasarkan pelakunya, interaksi sosial terbagi yang kedua, yaitu individu dengan kelompok. Peramati ya, gambar di samping itu merupakan seorang guru yang sedang mengajar murid-muridnya. Nah, guru merupakan individu, sedangkan murid-muridnya adalah merupakan kelompok. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Kalian amati gambar tarik tambang berikut itu ya. Nah, lomba tarik tambang itu merupakan contoh dari interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok.
Nah, berdasarkan caranya, interaksi sosial juga dibagi menjadi dua, yaitu interaksi secara langsung dan interaksi secara tidak langsung. Interaksi secara langsung itu secara tatap muka anak-anak. Kalau interaksi secara tidak langsung itu menggunakan perantara, misalnya ada telepon atau laptop. Kemudian, selanjutnya adalah proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama adalah imitasi, yaitu proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Kalian bisa amati gambar yang Ibu tampilkan, itu ada seorang ibu sedang memasak. Nah, anaknya mengamati ibu tersebut, kemudian anaknya juga main masak-masakan. Perilaku tersebut disebut dengan imitasi. Yang kedua adalah sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Amati gambar di samping ya. Nah, ada orang yang sedang diperiksa oleh dokter. Nah, orang tersebut akan merasa sembuh apabila dokter mensugestinya kalau dia minum obat, dia akan sembuh. Dan yang ketiga adalah identifikasi, merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya nih, gambar di samping itu ada anak laki-laki yang mengidolakan klub sepak bola idolanya, sehingga dia akan melakukan perilakunya sesuai dengan klub bola tersebut yang diidolakannya. Nah, yang keempat adalah simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Misalnya nih, kalian merasa kasihan dengan orang yang tertimpa musibah, seperti pada gambar, itu becaknya jatuh di dalam sungai. Nah, kalian merasa kasihan dan lalu membantu orang tersebut. Sekian penjelasan tentang interaksi sosial Ibu kali ini. Ada tugas untuk kalian, yaitu membuat rangkuman tentang interaksi sosial yang berisi yang pertama, pengertian interaksi sosial, syarat interaksi sosial, faktor interaksi sosial, dan yang keempat, bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Bisa kalian lihat pada buku paket kalian ya, Nak. Kemudian, kalian rangkum dan ditulis rapi di folio. Dikumpulkan Jumat minggu depan tanggal 24 September 2021. Jangan sampai telat ya untuk nilai tugas kalian. Nah, setelah ini kalian presensi ya di kolom komentar dengan menyebutkan nama, kelas, dan nomor urut kalian. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan presensi di kolom komentar ya anak-anak. Salam sehat anak-anak, selalu jaga diri ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.